Halo JD Lovers, kembali lagi di channel Analisa Saham JD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Mercury Retrograde. Ya, Mercury Retrograde ini apa? Kita akan lihat apa sih pengaruh Mercury Retrograde pada IHSG. Nah, mungkin sebagian bakal bertanya, Mercury Retrograde ini apa? Ya, nah, yang perlu kita ketahui pertama-tama, Mercury Retrograde ini adalah sebuah fenomena astrologi, ya, di mana planet Merkurius itu mengelilingi matahari dan kemudian dia melambat. Jadi harusnya dia ada periode-periode di mana dia melambat. Nah, periode dia melambat inilah dikatakan dia seolah-olah berjalan mundur. Seolah-olah dia bergerak mundur. Padahal tidak demikian. Jadi ini adalah sebuah fenomena pergerakan siklus planet di mana dia bergerak lebih pelan dari biasanya sehingga dikatakan dia bergerak mundur. Jadi kalau dikatakan ini lebih seperti ilusi optik ya. Jadi ketika dua mobil kita lihat dua mobil lagi jalan, kemudian mobil yang satu mendahului mobil yang lain, maka seolah-olah mobil yang dipotong itu, yang didahului itu seolah-olah berjalan mundur. Jadi kalau kita lihat juga ketika kita lagi melaju kencang, kita lihat pohon-pohon di sekeliling kita tuh seolah-olah bergerak mundur. Nah, padahal dia nggak bergerak atau diam sama sekali. Nah, itulah dia namanya ilusi optik seolah-olah itu bergerak mundur. Dan demikian juga dalam Mercury retrograde ini. Jadi ketika pergerakan bumi itu lebih cepat dari pergerakan planet Merkuri, maka itu seolah-olah kelihatan planet Merkuri itu bergerak mundur gitu. Jadi itu adalah fenomena yang ada, ilusi optik gitu ya. Nah, jadi aja pertanyaannya, sekarang apa sih hubungannya Mercury retrograde ini dengan trading kita, dengan saham? Ya, gimana sih kita menyikapi fenomena yang ada ini dalam trading di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya menurut sejarah, kita akan melihat data berdasarkan sejarah ketika kita akan ambil mulai dari tahun 2015. Saya akan ambil sampel mulai dari tahun 2015. Mercury retrograde di sini terjadi 3 kali. Yang pertama tanggal 21 Januari sampai tanggal 11 Februari. Yang kedua dari tanggal 18 Mei sampai 11 Juni. Yang ketiga dari 17 September sampai 9 Oktober. Nah, kalau kita lihat yang pertama, dari 21 Januari sampai 11 Februari, ini kita lihat IHSG bergerak cenderung uptrend ya. Di sini kita lihat ada panah hijau saya berikan. Berarti ini IHSG bergerak naik pada periode Mercury retrograde. Yang kedua, pada tanggal 18 Mei sampai 11 Juni. Di sini kita lihat secara keseluruhan ini turun ya. Turun cukup dalam, walaupun pada awalnya dia naik ya, kemudian pada pertengahan dari Mercury retrograde dia mulai bergerak turun, berbalikan arah. Yang ketiga juga sama ya. Ketiga secara keseluruhan pada masa Mercury retrograde ini ya sih kita bergerak naik ya. Ketika ini di sini nih, kemudian di sini, nah itu naik ya. Cuma kita lihat pada awal-awal Mercury retrograde atau boleh kita katakan pada minggu-minggu pertama Mercury retrograde, maka dia sempat turun drastis. Turun dalam, baru kemudian dia rebound, memasuki pertengahan hingga akhir. Ya, itu untuk tahun 2015. Berikutnya tahun 2016, 5 Januari sampai 25 Januari 2016. Di sini kita lihat secara keseluruhan dia turun. Ya, turun. Kemudian kita lihat awalnya dia naik sebentar, hanya 2 hari, kemudian dia cenderung turun hingga akhir. Kemudian pada hari terakhir dia mulai rebound. Ya. Kemudian pada tanggal 28 April sampai 22 Mei juga sama, dia cenderung turun. Bahkan ini boleh dikatakan hanya sedikit candle hijaunya ya. Kita lihat ini bakal sepanjang dari awal hingga pertengahan dan akhir ini cenderung turun. Cuma kita lihat ketika Mercury retrograde selesai, market mulai pulih. Nah, ini bisa jadi catatan buat kalian. Ya. Yang ketiga, pada tanggal 30 Agustus sampai 22 September, ini juga
sebenarnya ini secara angka IHSG ini sideways ya. Di sini dia tidak bergerak naik atau turun, sideways dengan cenderung turun tipis. Tapi kalau kita lihat dari pertengahan, ya mulai dari pertengahan sampai pertengahan ini sempat turun tajam, baru kemudian dia rebound lagi naik sehingga menutupi hampir mencapai titik open di pembukaan awal Mercury target itu. Sehingga di sini kita katakan dia sideways dengan kecenderungan turun, tapi walaupun itu juga sempat turun dalam. Oke. Nah, pada tahun 2016 ini terjadi 4 kali Mercury retrograde ya. Jadi normalnya Mercury retrograde itu terjadi sekitar 3 kali dalam setahun, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana dia mencapai 4 kali dalam setahun. Nah, yang keempat ini pada tanggal 19 Desember 2016 sampai 8 Januari 2017. Nah, sini kita lihat pada awal ini, minggu pertama dia juga turun. Baru kemudian dia naik mulai dari pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kalau secara indeks IHSG dia juga cenderung boleh kita katakan sideways ya. Sideways dengan cenderungan ini naik dikit ya. Itu untuk tahun 2016. Next kita lihat 2017. 2017 ini sudah 19 Desember udah. Kemudian kita lihat April. 9 April sampai 3 Mei. Di sini, nah kita juga lihat ini juga sideways dengan cenderung turun. Kita lihat juga awal-awal turun. Di sini malah kalau kita lihat ini candle merahnya lebih banyak dibandingkan dengan candle hijau. Candle hijau cuma 2 atau 3 ya. Selebihnya itu merah. Walaupun secara angka indeks IHSG-nya masih nggak kemana-mana gitu ya. Dengan cenderung turun. Yang keempat ya, yang berikutnya 12 Agustus sampai 5 September. Nah, ini juga secara indeks, secara angka, IHSG nggak kemana-mana pada mulai dari awal Mercury retrograde hingga akhir. Secara indeks dia nggak kemana-mana, tapi kita lihat mulai dari awal dia naik dikit, kemudian mulai dari pertengahan hingga terakhir dia turun, ya. Nah, kemudian setelah selesai Mercury retrograde dia baru mulai naik lagi. Nah, selanjutnya 3 Desember sampai 22 Desember 2017. Di sini kita lihat cenderung naik ya. Dari awal nih dia sideways, pertengahan. Kemudian dari pertengahan hingga akhir dia lanjut naik. Ya. Berikutnya 2018. 2018 kita lihat dari Maret 22 sampai April 15. 15 April. Nah, ini juga cenderung sideways ya. Ketika awal kita lihat ini awal dia turun, kemudian ini juga sideways, kemudian juga terakhir pertengahan hingga akhir dia mulai naik, mau penutupan dia mulai turun dikit, hingga secara open hingga close, mulai dari awal hingga akhir itu cenderung sideways. Berikutnya Juli 26 sampai 14 Agustus, ini juga cenderung turun. Jadi ini dari mulai awal dia naik, kemudian mencapai pertengahan, masuk minggu pertama, setelah masuk minggu kedua, dia mulai turun. Selesai Mercury retrograde dan ketika market turun, ketika selesai Mercury retrograde, dia mulai rebound. Ya. Berikutnya 16 November sampai 6 Desember. Di sini kita lihat awalnya ya secara keseluruhan ini naik. Awalnya dia ini turun dikit, kemudian baru lanjut naik. Ini untuk 2018. Berikutnya 2019, 5 Maret sampai 28 Maret. Ini juga cenderung sideways. Nah, kita lihat ini sideways. Harga juga di sini pergerakan market sangat tipis sekali ya. Kita lihat sini. Harga tidak kemana-mana. Gitu juga pada yang kedua 27 Juli sampai 31 Juli. Ini juga sideways ya. Harga tidak banyak bergerak ya. Kita lihat pada tahun 2019 ini market kelihatan sangat minim sekali sentimen sehingga ketika jadi Mercury retrograde harga cenderung sideways. Yang terakhir 21 Oktober sampai 20 November ini dia bergerak turun. Mulai dari awal dia turun, kita lihat di sini walaupun sempat hijau beberapa kali tapi tidak terlalu signifikan.
Sehingga secara keseluruhan dari open hingga close penutupan di sini itu turun dia punya IHSG kita. Berikutnya tahun 2020 seperti kita tahu 2020 jadi krisis ya, jadi crash karena COVID. Kita lihat pertama 18 Februari sampai 9 Maret. Ya, kita lihat ini langsung turun ya. Nah, dari awal langsung turun hingga mencapai di sini ya. Ini selesai aggregate satu hari sempat rebound sebentar, kemudian dia turun lagi. Oke, ini karena kasus COVID. Berikutnya 17 Juni sampai 12 Juli. Nah, di sini indeks sideways ya. Walaupun dia sempat naik, tapi kenaikan dia tidak terlalu kuat, sehingga cenderung dikatakan sideways. Jadi ketika dia turun, naik pun juga pelan-pelan. Begitu juga pada Oktober 13 sampai November 3, ini juga sideways. Ya, tidak terlalu banyak pergerakan. Berikutnya tahun 2021 ya, tahun kemarin, tahun sekarang. Nah, ini ada 3 kali. Yang pertama 30 Januari sampai 20 Februari. Ya, ini naik. Ini dia karena sebelumnya ini kita bisa lihat sebelum ini turun hingga awal dari micro dia jadi pembalikan arah. Dia rebound naik, udah selesai micro dia juga sempat naik. Berikutnya Mei 29 sampai 22 Juni. Nah, ini juga naik ya. Nah, dari awal dia naik, kemudian sampai 22 Juni juga dia naik, walaupun ini juga tidak terlalu signifikan. Yang berikutnya ini nanti kita akan lihat apa terjadi. Nah, secara kita udah lihat dari tahun 2015 sampai 2021, nah ini maka apa yang kita bisa simpulkan sebagai berikut ya. Secara keseluruhan itu yang IHSG kita naik itu ada 6. Yang turun juga ada 6. Berarti hampir sama banyak. Tapi yang menarik di sini adalah yang sideways. Sideways di sini adalah yang harga nggak kemana-mana ya. Itu banyaknya 9. Jadi total dari 21 Mercury retrograde yang udah terjadi, jadi kebanyakan itu sideways. Tapi kita juga tahu walaupun itu sideways ya, itu juga sempat turun parah gitu ya. Seperti udah kita lihat tadi, sempat turun parah baru kemudian dia rebound lagi. Kita lihat ini. Kayak yang di sini. Nah, di sini ya sideways, walaupun di sini ke atas tapi sempat turun parah dia rebound lagi. Ini juga sempat turun dia rebound. Ya. Kemudian ini walaupun sideways dia sempat turun, kemudian dia rebound. Dia naik, kemudian dia turun lagi. Ini sideways dia. Ini sideways juga nih. Ini nggak pengaruh, ini. Nah, ini kalau ini 2019 ini memang marketnya tidak terlalu banyak pergerakan. Nah, ini sideways nih. Jadi kita lihat ini banyak sideways-nya. Jadi walaupun ada banyak sideways juga itu volatility cukup besar ya. Kemudian turning point atau turning date. Jadi ketika terjadi Mercury retrograde, itu 12 kalinya itu adalah merupakan poin-poin di mana dia reversal ya. Jadi H plus 1 ketika selesai Mercury retrograde ataupun awal terjadinya Mercury retrograde itu ada turning point atau reversal point. Jadi ketika misalnya hari ini Mercury retrograde, mungkin besoknya atau hari sebelumnya itu dia bakal merupakan hari reversal dia. Jadi ketika misalnya kemarin turun dan kemudian hari ini Mercury retrograde dimulai, nah maka dia bakal ada besar kemungkinan dia bakal rebound gitu ya, bakal reversal. Atau kebalikannya, ketika kemarin udah naik, kemudian ketika besoknya Mercury retrograde atau satu hari setelah Mercury retrograde, dia mulai balik arah gitu. Nah, jadi itu mungkin perlu diperhatikan. Ya, jadi dari 21 kali yang udah terjadi, 12 kalinya itu seperti itu. Walaupun dari 12 ini, ya kemudian dari sisa 9 itu sebagian juga melanjutkan dari tren yang sudah ada, ataupun memang tidak ada pergerakan yang terlalu berarti. Tapi sebagian besar adalah dia merupakan
turning point ya, merupakan turning date, hari di mana dia berbalik arah gitu. Baik itu pada awal Mercury retrograde maupun setelah akhir dari Mercury retrograde. Nah, selanjutnya Mercury retrograde adalah tanggal 27 September sampai 12 Oktober. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, kalau saya prediksikan ya untuk Mercury retrograde tahun ini yang ketiga, yaitu kalau kita lihat dua kemarin itu udah naik, nah kemungkinan sih ini bakal sideways ya, bakal sideways dengan cenderungan itu bakal ada pergerakan upside down yang cukup signifikan. Jadi mungkin aja kita bakal lihat mulai dari sekarang sampai tanggal 26 nanti apakah marketnya turun dulu atau marketnya naik dulu gitu. Kalau marketnya turun dulu, maka mungkin ketika tanggal 27 atau tanggal 28 ini bakal jadi reversal point ya, reversal date di mana dia naik kemudian dia turun lagi. Kemudian pada penutupan itu nggak bakal jauh dari posisi dia open gitu. Ya, pada awal dia open di tanggal 27 gitu. Nah, kalau balikannya kalau misalnya market udah lagi naik, maka pada tanggal 27 atau tanggal 28 itu bisa jadi titik reversal di mana dia bakal turun. Ya. Kemudian dia setelah satu minggu pertengahan itu bahkan mungkin dia baru bakal balik lagi ke posisi awal. Posisi awal sebelum Mercury retrograde seperti itu. Nah, jadi kurang lebih demikian ya analisa saya tentang Mercury retrograde untuk tanggal 27 September sampai 12 Oktober. Nah, demikian semoga informasi ini bisa berguna, bisa dimanfaatkan bagi kita semua. Seperti biasa, pasti disclaimer on, ini hanya merupakan analisa berdasarkan statistik yang udah kita lihat sebelum-sebelumnya. Nah, hasilnya mungkin kita akan lihat pada tanggal 27 nanti, ya bisa saja meleset, bisa saja benar, tapi setidaknya kita udah ada gambaran dari statistik yang ada, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi nantinya pada Mercury retrograde berikutnya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik komen, klik like, dan share juga video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian ketik di kolom komentar kedua. Jangan lupa subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, sampai ketemu di edisi video berikutnya. Happy cuan dan sukses selalu.